A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carlina dengan NIM 2203055010082, program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk, dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk dan balita di layanan rawat jalan. Nah, tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk ini akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan untuk fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Nah, 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama, fase stabilisasi, yaitu fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Kemudian pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, dan tanda-tanda bahaya, derajat udem dan asupan formula, serta frekuensi defekasi dan konsistensi fases, kemudian volume urin dan berat badannya. Kemudian yang kedua, fase transisi, yaitu fase di mana masa peralihan dari stabilisasi ke fase rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada fase rehabilitasi, di mana fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar anak dengan pemberian energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Kemudian dilakukan secara bertahap serta ditambah makanan yang sesuai dengan berat badannya. Pemberian makanan ini umumnya berlangsung selama 2-4 hari. Kemudian pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formulasi dan kenaikan berat badan sang anak. Kemudian yang keempat ada fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar sang anak dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau disebut dengan PMTP. Kemudian ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan, yaitu langkah yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk ini akan mengalami resiko hipoglikemia, yaitu kadar gula darahnya berada di bawah 3 mmol per liter atau di bawah 54 mg per desiliter. Untuk itu segera diberikan 50 ml larutan glukosa secara oral. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi yang namanya hipotermia. Jadi hipotermia ini merupakan suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepalanya dengan pakaian dan selimut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi semua balita gizi buruk ini yang mengalami diare akan mengalami penurunan jumlah urin sehingga dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan ataupun sedang tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi melalui oral
Tetapi apabila tidak mungkin secara oral, maka cairan ini diberikan melalui pipa yang namanya pipa nasogastrik sampai anak itu bisa minum. Kemudian yang digunakan adalah larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau biasa disingkat dengan Resomal. Kemudian langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk itu kita perlu mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut dengan diberikannya mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75, formula 100, dan Resomal. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda dan gejala infeksi bakteri, seperti ketika anak sedang demam. Karena itu, semua balita gizi buruk yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan akan segera diberi obat antibiotik. Nah, pelaksanaannya yaitu yang pertama, kita berikan dulu kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum yang luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika ini merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya ketika dirawat inap. Kemudian yang kedua, dilakukan imunisasi campak jika balita berusia di bawah atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, bila balita gizi buruk mendapat RUTF, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan, seperti ketika kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita akan diberikan suplementasi vitamin A dalam dosis yang tinggi sesuai dengan umurnya. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Maka anak akan diberikan energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori per hari dan protein 4-6 gram per hari. Yang formulanya itu bisa dari F100 atau RUTF yang diberikan secara bertahap. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan dan perkembangan mental dan perilaku. Nah, keterlibatan keluarga, terutama sang ibu ini, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang sang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan untuk keluarga memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga stimulasi yang terstruktur ini dapat dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit per hari. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap.
Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, yaitu 1 kali per minggu pada bulan pertama, kemudian 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, kemudian 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu juga dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan. Baik, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Kemudian ada juga 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita yang mengalami rawat jalan. Semoga teman-teman bisa paham dan mengetahui tata laksana anak gizi buruk. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.